Baik, Bapak Ibu para mahasiswa Setek Taros, kita lanjutkan perkuliahan dengan mata kuliah Harmatologi dan Soteriologi, yaitu doktrin dosa dan keselamatan. Di 3 kali pertemuan kita sudah belajar, diawali dengan tentang dosa. Mengapa diawali dengan tentang dosa? Karena tidak bisa membicarakan keselamatan kalau tidak diawali dengan dosa. Karena justru kita bicara dulu latar belakangnya dosa, dari mana dosa asal usulnya, apa itu dosa. Nah, jalan keluar dari dosa itu adalah keselamatan. Maka kita harus berbicara dulu dengan tentang dosa, memahami dulu tentang dosa. Ya, jadi udah jelas. Berharap semua para mahasiswa sudah memahami pengertian dosa, yang dosa dalam konsep perjanjian lama, konsep perjanjian baru, jenis-jenis dosa, akibat dari dosa, ya, akibat dari dosa. Tadi udah jelaskan terakhir, akibat dari dosa itu sangat mengerikan bagi orang yang tidak percaya. Ya, bagi orang di luar Kristus itu sangat mengerikan, akan dimurkai, akan dihukum dalam kekekalan. Ya, demikian juga dosa bagi orang yang percaya. Ya, orang yang percaya kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, mempertanggungjawabkan segala dosa pelanggaran kita lakukan, segala pekerjaan kita lakukan selama ada di dunia ini. Kita akan menghadiri tahta pengadilan Kristus, di situ kita diadili. Bukan berarti pengadilan itu untuk menentukan ketok palu masuk neraka lagi, tidak. Ini berhubungan dengan pertanggungjawaban dan juga mahkota yang akan diberikan kepada kita. Bagi orang Kristen yang terus-menerus berbuat dosa, maka Tuhan akan menegur, ya, akan menghajar dengan cara Tuhan supaya kembali kepada jalan benar. Ya, Wahyu 3:19, barang siapa kukasihi akan ditegur, ya, setelah ditegur Tuhan hajar supaya kembali kepada jalan yang benar. Ya, itu untuk orang Kristen yang terus-menerus berbuat dosa harus bertobat. Bahkan kita yang sudah percaya pun masih potensi berbuat dosa, potensi jatuh dalam dosa. Solusinya adalah kita mohon pengampunan dari Tuhan. Maka sekarang kita lanjutkan dengan solusi dari dosa. Ya, dari dosa itu adalah keselamatan. Ya, keselamatan. Yaitu disebut dengan soteriologi dalam bahasa akademiknya. Kita oleh dengan pengertian keselamatan atau soteriologi. Ini kalau diperhatikan, kira-kira yang ada di gambar ini apa ini? Ini adalah pemakaman, itu ya. Ini pemakaman manusia. Ya, ini bukan korban virus corona, bukan, ya. Nah, ini mau menunjukkan bahwa akhir dari manusia pasti ada di pemakaman, artinya dimakamkan, ya. Mati secara fisik siapapun dia. Ya, tinggal menghitung kapan, kita tidak tahu kapan, di mana, dengan melalui apa, ya. Yang pasti manusia akan mati. Nah, persoalannya sekarang, apakah setelah mati persoalan selesai, masalah selesai? Tidak. Nah, justru setelah mengalami kematian fisik di dunia ini, entah umur berapapun itu, nah, harus tahu pasti apakah setelah kematian itu ke surga atau ke neraka. Yang memberikan kepastian tentunya bukan kita, tapi dari Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhan itu sendiri. Yang manusia yang akhirnya siapapun dia, entah kaya, miskin, ya, punya segala-galanya atau tidak punya selama di dunia ini, ya, sama nasibnya, ya, akan setelah mati akan dimakamkan, dan setelah itu ada kehidupan dan ada kematian. Seperti saya bilang, bagi orang Kristen itu mengalami hidup 2 kali, mati 1 kali. Ya, hidup 2 kali berarti di dunia ini kita hidup, nah, persiapkan lagi kehidupan yang kekal oleh Tuhan, ya. Jadi kita akan mati secara fisik 1 kali saja, atau nanti mereka yang tidak mati akan diberikan tubuh kemuliaan, sama seperti kita yang sudah mati lebih dahulu, ya, Tuhan akan bangkitkan, ya, diberikan tubuh kemuliaan. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka mengalami mati 2 kali, hidup 1 kali. Di mana setelah dunia ini mereka hidup, ya, nanti mati secara fisik, setelah itu akan dibangkitkan juga untuk dihakimi untuk apa? Dibawa kepada kematian yang kekal, ya, kekal 2 kali mati, ya. Nah, seperti itu.
Nah, sekarang apa solusinya? Karena masih ingat Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Berarti semua orang yang berbuat dosa akan mendapatkan upah maut. Ya, upah maut. Itu apa yang maut? Kebinasaan, kematian kekal, hukuman yang kekal. Ya, atau lebih singkat lagi disebut dengan neraka. Ya, neraka. Nah, itulah pentingnya kita belajar keselamatan atau astrologi. Diawali dengan pengertian keselamatan atau astrologi. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ya, pengertian keselamatan menurut Alkitab. Pertama kita perhatikan keselamatan dalam Perjanjian Lama. Jadi terminologi keselamatan dalam Perjanjian Lama itu berasal dari kata yasa. Yasa, yasa, yasa atau Yosua, ya Yesua. 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 Nah, kata ini hanya ditemukan dalam bentuk nipal atau pasif, ya pasif, dan atau bisa juga dikatakan hipil atau aktif, aktif. Yang artinya menyerahkan atau membebaskan. Menyerahkan atau membebaskan. Nah, ini adalah pengertian dari yasa atau Yesua, ya, yaitu yang artinya menyerahkan atau membebaskan. Membebaskan. Ya. Halo, bisa di-mute yang lain. Ya. Di luar aja, kasihan ibu. Bisa kita lanjutkan? Oke, selanjutnya. Baik. Ini masih pengertian dasar, mari kita terus perhatikan. Jadi gambaran yang paling menonjol dan jelas tentang keselamatan dan Perjanjian Lama adalah peristiwa keluarnya dari Mesir, keluarnya orang Israel dari Mesir, ya. Jadi mereka dibebaskan dari jajahan ataupun rodi kerja paksa dari orang Mesir. Ya, mereka dibebaskan dalam kepemimpinannya Musa, ya Musa pada saat itu. Jadi mereka dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan melalui kepemimpinan Musa. Jadi itu keselamatan juga, ya disebut keselamatan, yasa, keselamatan dari perbudakan, ya perbudakan kerja rodi, kerja keras oleh bangsa lain, ya, kayak itu. Ya, dalam proses perjalanan umat dari Mesir menuju Israel, Musa memberi instruksi atau perintah kepada umat Israel agar selalu menaati pesan Allah. Nanti bisa dibuka di Keluaran 14 ayat 13. Jadi kita perhatikan ada beberapa istilah dari bahasa Ibrani yang menyebut tentang keselamatan. Jadi dalam bahasa Ibrani yang menyebut tentang keselamatan. Di antaranya Yasa atau tadi Yesua, ya Yosua. Bisa kita temukan kata ini ada di Mazmur 51 ayat 16. Ada minta tolong bantu saya untuk membaca Mazmur 51 ayat 16. Silakan. Ada? Mazmur 51 ayat 16. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Oke, terus. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Coba saya perhatikan ayat berapa tadi dibaca itu? Ayat 16 ya. Supaya engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya persembahan korban bakaran tidak menyukainya. Mazmur berapa itu? 51, benar ya? Itu ya. Coba baca ya, ayatnya yang ke 14, salah, 14. Ya, salah. Ya, 14. 14. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya, jadi bukan 14 ya, yang bukan 16 ya.
Jadi 14 yang benar. Lepaskanlah aku dari hutang dara ya Allah, Allah keselamatanku. Allah keselamatanku. Jadi keselamatanku itu kata yang digunakan itu dalam bahasa Ibrani adalah Yesua, ya, atau Yesua. Ya, keselamatanku. Jadi kata Yasa yang artinya apa? Keselamatanku. Jadi maksud tes ini adalah Daud memohon ya perbaikan keselamatan demi penyelamatan diri. Jadi keselamatan dihubungkan dengan kasih Tuhan, ya, dengan kasih Tuhan. Nanti bisa dibaca keseluruhan. Jadi keselamatan itu adalah karena kasih Tuhan. Kalau bangsa Israel diselamatkan itu karena kasih Tuhan, ya. Baik, coba perhatikan masih kata Yesua atau Yasa. Nah, kata ini juga bisa dijumpai di Keluaran 14:13. Ya, menggunakan kata Yasa juga. Jadi di ayat ini menekankan tentang apa? Supaya umat Allah tetap bertahan sampai Tuhan membawa keselamatan kepada mereka, ya, kepadanya. Itu namanya Yasa, ya, Yasa. Dan ada lagi kata Yesa. Yesa. Nah, kata ini dipergunakan kepada Tuhan, di mana Tuhan disebut sebagai keselamatanku. Ini ada kata Yisi. Nah, kata Yisi, ya. Jadi Yisi atau Yesa. Nah, jadi itu keselamatanku. Nah, Tuhan juga menggambarkan sebagai tanduk atau batu karang serta panji-panji keselamatan. Nah, panji-panji keselamatan itu dari kata Yesa atau juga tadi disebut dengan Yisi. Oke, nah sekarang kita perhatikan keselamatan, istilah keselamatan dalam perjanjian baru. Tadi perjanjian lama, maka sekarang kita perhatikan konsep keselamatan dalam perjanjian baru atau istilah, ya, sebutan. Oke. Jadi dalam perjanjian baru, kata kerja yang digunakan untuk keselamatan itu adalah kata sojo. Sojo, ya, sojo. Sojo yang artinya adalah menjadi sehat. Menjadi sehat atau menyelamatkan atau juga bisa dikatakan mengawetkan, ya, mengawetkan. Itu istilah yang pertama, sojo. Nah, kalau seperti di beberapa ayat misalnya Yohanes 10:10b, ya kan? Nah, ya, dengan menggunakan itu adalah keselamatan dalam sojo. Nah, coba kita perhatikan. Dengan demikian kata sojo jika dihubungkan dengan manusia itu berarti menyelamatkan dari kematian. Menyelamatkan dari kematian atau mempertahankan hidupnya. Yang bertahan hidupnya. Jadi kata yang sepadan dengan itu adalah kata dari sojo itu adalah soter. Ya, soter, ya. Itu sepadan. Sojo dengan soter atau bisa juga dengan soteria. Ya, soteria. Ya, soteria. Kalau ditambah dengan soteriologi berarti itu loginya itu adalah uraian, ya, ilmu, pengetahuan, ya. Oke, soterianya itu adalah pengetahuan apa tentang keselamatan. Jadi keselamatan dapat berarti pewartaan, kesembuhan, pertolongan, penyelamatan dan penebusan, dan juga sekaligus kesejahteraan. Itulah disebut dengan keselamatan. Jadi itu keselamatan. Dirawat, disembuhkan, ditolong, diselamatkan, ditebus, bahkan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Oke. Sojo atau soteria. Sojo atau soteria dapat dihubungkan dengan pemeliharaan dari bahaya penyakit ataupun kematian. Ya, kematian. Itu sojo. Ingat aja sojo. Kalau kita dipelihara oleh Tuhan dari bahaya, disembuhkan dari penyakit, kemudian mungkin terhindar dari kematian, berarti kita sedang sojo. Sedang diselamatkan oleh Tuhan, ya. Bukan nasib kita ditolong oleh Tuhan, ya, melalui peristiwa itu sembuhkan. Terus dengan keselamatan sujud. Tetapi oleh Kristenan diartikan sebagai penyelamatan dari apa? Kematian yang kekal. Jadi kita diselamatkan dari mana? Kematian yang kekal dan sekaligus memberikan hidup yang kekal. Minta tolong ada satu orang baca Roma 5:9, kemudian dilanjutkan dengan Ibrani 7:25. Ya, siswa yang lain, silakan. Roma 5:9.
Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, itu perhatikan di situ ada kata diselamatkan dari murka Allah. Ya, murka Allah, dari hukuman Tuhan. Dari hukuman Tuhan. Jadi kata diselamatkan itu tadi yang digunakan itu adalah kata soteria. Ya, atau soteria, ya, dari kata sote, daripada soteria. Ya, nah ini perlu diperhatikan ya. Itu diselamatkan dari kematian. Jadi tadinya kita akan dimurkai mengalami kematian kekal seharusnya itu. Tapi Tuhan membebaskan, menyelamatkan, memberikan kehidupan kekal. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, jadi dikatakan di sana apa? Ya, semua orang dia datang kepadanya sebab itu senantiasa untuk menjadi karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan yang kekal itu sempurna. Ya, sempurna. Kalau udah sempurna, tidak mungkin digugat oleh siapapun karena Tuhan yang mengaruniakan keselamatan itu, ya. Tuhan mengaruniakan keselamatan. Kalau Tuhan mengaruniakan keselamatan, itu sempurna dan tidak akan pernah bisa hilang dan tidak pernah akan bisa direbut karena Tuhan yang memberi, bukan manusia yang memberi, ya. Artinya kita dihidupkan dari kematian yang kekal. Oke. Nah, coba kita perhatikan beberapa ayat Alkitab ya. Nah, ini harus dipahami oleh para mahasiswa, para hamba Tuhan ya. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 ini perlu kita tahu, bahkan ayat 9, supaya tidak harus agama tertentu, tapi di dalam kekristenan sendiri ya masih kadang-kadang masih berbeda pemahaman tentang keselamatan. Ya, keselamatan. Ya, kadang keselamatan itu bagaimana supaya selamat? Percaya Yesus, taat baru selamat. Jadi taat apa? Taat seperti melakukan hukum Taurat, tapi itu jangan membunuh, jangan mencuri, ya harus beribadah gitu ya. Nah ini baru selamat. Atau seperti saya bilang, ya selamat itu apa? Yaitu percaya baptis air, dipenuhi Roh Kudus, maka selamat, gitu ya. Atau dikatakan selamat tambah dengan baptis air, selamat, gitu ya. Percaya baptis air berbuat baik selamat, berarti sama itu dengan tadi ketaatan berbuat baik. Apakah yang demikian? Nah, makanya perlu kita pahami beberapa ayat Alkitab. Beberapa ayat Alkitab diantaranya Efesus 2 ayat 8. Ya, silakan baca, minta tolong baca. Sebab Efesus 2 ayat 8. ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Coba kita perhatikan di sini ada 3 kata penting ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, diselamatkan. Itu kata diselamatkan. Diselamatkan dikatakan karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Berarti pemberian Allah secara cuma-cuma. Kalau cuma-cuma bukan berarti tidak berharga, sangat berharga. Mengapa berharga? Karena darah Yesus, pengorbanan Yesus yang berharga. Kasih karunia artinya diberikan kepada yang tidak layak untuk menerima. Dilayakkan oleh Tuhan mereka yang tidak layak. Siapa? Manusia. Manusia sesungguhnya tidak layak diselamatkan. Kalau diselamatkan pun itu karena kedaulatan Tuhan, karena kasih Tuhan. Itu kasih karunia. Pemberian secara cuma-cuma, tidak perlu dibayar. Ya, tidak perlu dibayar. Ya, dengan uang, dengan harta. Ya. Nah, ini karena kasih karunia. Kemudian saya sampaikan dulu kata kasih karunia ini seperti ini. Kalau ada di antara keluarga kita yang berulang tahun ya berulang tahun, tentu biasanya kita akan memberikan perhatian, yaitu dengan memberikan apa? Kado, ya kado. Ya, memberikan kado. Dari kita cari dari mana dan ingin memberikan yang terbaik, ya kan? Ya udah kita sudah disiapkan saatnya untuk merayakan dan menyerahkan kado. Ya, tentu yang menerima itu yang berulang tahun, sebelum dia buka tidak tahu itu apa isinya. Yang tahu adalah kita sebagai pemberi, sebagai penerima yang ulang tahun dia nggak tahu. Apa isinya, berapa harganya, di mana dibeli, dia nggak tahu.
Ya, nggak tahu. Kita akhirnya kita berikan. Ya, kita berikan. Tidak pernah ada orang bilang begini. Nah, atau sama anaknya ulang tahun atau temannya. Nah, ini tadi kado saya beli di salah satu mall. Harganya mahal. Harganya sekian. Ya, supaya kamu tahu. Ya, ini kado yang seberapa mahal ini saya beli. Dan capek lagi saya pergi jalan untuk beli ke sana. Ya, ya makanya saya beritahu sekarang. Kalau saya berikan yang terbaik bagi kamu, ya nanti kalau saya nanti ulang tahun, kamu berikan juga yang terbaik. Jangan asal-asalan. Baru dikasih ulang tahunnya. Kira-kira kado enggak itu? Kira-kira pemberian yang tulus enggak itu? Ya, tidak. Nah, kan? Tidak. Ya kan itu mah menuntut balasan kan gitu, bayaran gitu kan. Nah, itu bukan kasih karunia namanya. Nah, kalau kasih karunia, ya udah dibeli dimanapun itu, harganya berapapun itu, seperti apapun nilainya, ya udah kasih aja, nggak usah ada tuntutan gitu, ya kan? Nah itu namanya kasih karunia ya. Jadi jangan dikasih tahu apa berapa dari mana kan gitu ya. Nah itu namanya kasih karunia. Berikan entah berapapun itu belinya di mana ya. Nah itu namanya kasih karunia. Lepaskan kado itu kan gitu. Seperti itulah Tuhan berikan kepada kita. Ya, nah, Tuhan beri kepada kita ya. Dari yang tidak layak menerimanya dilayakkan oleh Tuhan. Lalu kata iman. Ya, kata iman. Nah, kata iman. Siapa yang membuat kita beriman? Apakah iman itu berasal dari diri kita sendiri? Tentu tidak. Orang yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dan dikaruniakan keselamatan tadi, maka sekaligus juga dikaruniakan iman. Jadi iman itu adalah berasal dari Tuhan, bukan berasal dari kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi ketika kita mendengar tentang firman, ketika kita mendengar tentang Yesus, Yesus karuniakan kepada kita iman. Ya, jadi iman itu bukan sesuatu yang dicari. Ya, iman keselamatan maksudnya ya. Kalau iman yang keselamatan ini maka akan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Jadi iman. Iman itu juga pemberian. Iman itu juga anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Lalu lanjutkan, dikatakan bukan hasil usahamu. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia untuk memperoleh keselamatan. Terutama beramal, berbuat baik, beribadah. Bukan karena itu kita diselamatkan. Ya, bukan. Ya, bukan. Rajin beribadah, banyak juga orang kelihatan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi apakah dia sudah beriman kepada Kristus, sudah berpunya kasih karunia keselamatan? Jadi tidak ada usaha. Kalau agama lain semuanya dengan usaha. Semua agama lain semuanya usaha. Usaha dari siapa? Manusia. Ya, manusia. Ya, yaitu berbuat baik, beramal, dan kemudian melakukan syariat-syariat yang agama tertentu. Kemudian juga ya harus mengikuti aturan-aturan lain yang sudah ditentukan oleh agama itu. Ya, kemudian ada makanan halal dan tidak halal dan yang lain sebagainya ya. Nah itu semua aturan agama, usaha-usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Nah, tapi di dalam kekristenan tidak ada ajaran seperti itu. Ya, itulah bedanya. Sudah beda konsep keselamatan dengan agama lain, beda juga konsep keselamatan. Ya, konsep dosa udah beda, konsep keselamatan juga beda. Nggak beda. Jadi tekankan itu pemberian Allah. Jadi Allah yang memberi. Jadi bukan kita yang merebut. Bukan kita yang mencari keselamatan itu, tapi Tuhanlah yang memberi. Kepada siapa yang dikaruniakan keselamatan, kepada siapa yang dikaruniakan iman. Ya, jadi pemberian Tuhan. Ya, pemberian itu semata-mata adalah pemberian Tuhan. Bahkan ditekankan lagi ya, kita perhatikan ya, keselamatan itu karena anugerah. Kemudian kita perhatikan lagi, lanjutkan ayat ke-9 tadi, siapa tadi, Desi ya yang baca ayat 9? Iya, Pak. Itu Ya, bukan, lanjutkan 9. Bukan? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah, Jangan ada orang yang merendahkan diri. iya. Jadi bukan hasil pekerjaanmu. Jadi sekali lagi, bukan hasil pekerjaanmu. Ini jangan sampai kita memahami juga salah yang kita pilih. Kerjakanlah keselamatanmu. Ya, itu kerjakanlah keselamatanmu sering diartikan itu
Ya, supaya kita diselamatkan yang harus bekerja juga, berbuat juga gitu ya. Seolah-olah kita memperjuangkan, merebut gitu ya keselamatan itu, seperti kita pertandingan sepak bola ya, atau ada kompetensi-kompetensi mau merebut piala. Keselamatan bukan seperti itu. Keselamatan itu sudah dipastikan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi tidak ada sesuatu yang kita kerjakan. Ya, tidak sesuatu yang kita kerjakan untuk keselamatan itu. Ya. Nah, hanya kadang orang salah mengerti. Berarti Pak, kalau hanya sudah Tuhan memberi, lo kita nggak berbuat apa-apa. Oh bukan, kita harus berbuat apa? Berbuat sesuatu. Ya, coba ayat 10, baca ayat 10. Nggak 10. Ya silakan kita tolong baca 10. Ayo. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Jadi orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan karena kasih karunia, karena iman, bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan, ia harus orang-orang Kristen diselamatkan itu anak-anak Tuhan yang berkualitas. Bagaimana berkualitas? Dikatakan berbuat baik. Berbuat baik dalam standarnya Tuhan. Apa itu berbuat baik? Sekali lagi berbuat baik dalam segala hal. Untuk itulah kita diselamatkan. Untuk itulah kita dipanggil. Sudah disiapkan sebelumnya. Ya, harus bermutu menjadi orang Kristen. Bagaimana dia bermutu? Orang yang sudah punya iman keselamatan, maka dia akan mengalami pertumbuhan. Maka dia akan hidupnya berubah, meninggalkan kehidupan yang lama, dosa-dosa yang lama, dosa favorit yang sering dilakukan. Tidak ada lagi dosa favorit itu, kan gitu ya. Dia harus tinggalkan hidup dalam kekudusan, harus berbuat baik, beribadah, rajin ke gereja, ya itu harus dikerjakan, dilakukan. Karena apa? Sudah memperoleh keselamatan, bukan supaya mendapatkan keselamatan. Ini harus perlu dipahami, ya, ya itu ya, harus jadi jangan dikatakan sudah diselamatkan kok, nggak usah berbuat baik, nggak usah ke gereja, berdosa jalan terus. Nah itu pemahaman siapa yang mengajarkan seperti itu, ya. Tidak ada ya. Jadi keselamatan itu karena anugerah. Jadi sekali lagi, pribadi Allah yang menuntut penyelamatan manusia. Allah yang pertama kali mengadakan suatu jalan keselamatan seperti yang tertulis di Kejadian 3 ayat 15. Setelah manusia yang pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan yang punya prakarsa inisiatif untuk menyelamatkan manusia pertama dijanjikan di situ bahwa keturunan perempuan, ya, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, gitu kan? Artinya kata meremukkan itu akan meremukkan kepala ular, kepala iblis, ya kan? Gimana ini adalah nubuatan, ya, di mana Yesus akan lahir dari seorang perempuan, ya, dan itu sudah dinubuatkan oleh bukan saja Kejadian 3:15, demikian juga di kitab Yesaya oleh Nabi Yesaya 7 ayat 14, ya, akan lahir seorang perempuan itu namanya Immanuel. Lalu digenapi di Kejadian di Matius 1:21 dengan Maria, ya. Bagaimana mungkin aku masih perawan? Bagaimana mungkin? Lu katakan engkau akan mengandung Roh Kudus, nanti akan melahirkan seorang anak namanya Immanuel, ya, juru selamatnya. Nah ini genapi semuanya, ya, dari Kejadian sampai ke Maria itu berapa lama? Ya, lama sekali terjadi, luar biasa. Jadi Allah lah yang mengambil prakarsa. Tuhanlah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan. Ya, ya. Kalau manusia yang mencari Tuhan tidak akan pernah jadi. Mengapa? Ingat, masih ada benang merah, itu dosa. Tuhan itu maha suci, maha kudus, tidak bisa dihampiri. Ya, tahta kemahasuciannya itu yang membuat kita tidak mampu. Kita manusia berdosa. Kalau tidak, kita terbakar. Makanya ketika bertemu dengan Musa, ya itu harus dikatakan apa? Ya dikatakan lepaskanlah kasutmu karena tempat di mana engkau menginjakan itu suci kudus. Jadi bukan tempatnya, karena tempat itu sampai sekarang masih ada. Tapi kehadiran Tuhan pada saat itu membuat air di tempat itu menjadi suci dan kudus. Ya, nah luar biasa. Nah itu makanya manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Dengan cara apapun, hanya dengan cara Tuhan. Ya, itu dengan apa? Tadi keselamatan adalah anugerah dan keselamatan karena kasih karunia Tuhan. Ya, oke, itu dalam perjanjian lama. Jadi kita berkata perjanjian lama konsep anugerah disimpulkan dengan apa? Pertama,
konsep anugerah. Anugerah adalah karakter Allah yang hakiki, ditanamkan juga karakter itu kepada manusia. Ya, manusia. Jadi Tuhan itu punya, dikatakan anugerah. Anugerah itu karakternya Tuhan. Karakternya Tuhan. Kalau Tuhan punya kasih karunia, anugerah, sekali lagi karena itu sifat hakiki atau karakter yang dimiliki, bukan berasal dari luar dirinya, itu ada melekat pada dirinya, menyatu dengan dirinya, menyatu dengan keilahiannya. Bukan karena dituntut oleh manusia, bukan. Ya, bukan. Ya, justru karakter ilahi yang penuh kasih itulah yang melihat manusia berdosa itu, ya, bahwa dia harus setia kepada janjinya, yaitu janji keselamatan kepada manusia berdosa untuk diselamatkan. Ya, dan karakter itu ada pada manusia. Oke. Nah, kita perhatikan ada kata ken, ya, ken. Ken ini adalah, ya, kita perhatikan adalah sikap tanpa pamrih oleh Allah kepada manusia. Jadi termasuk pembebasan secara jasmania dan kesulitan-kesulitan hidup. Jadi Tuhan Allah kita yang kita percaya, dia menyelamatkan, dia memberi, itu tanpa pamrih. Makanya ada pemberian Tuhan, itu dengan syarat dan tanpa syarat dan bersyarat. Ya, sekali lagi syarat dan tanpa syarat. Ya. Nah, kalau hal yang pertama ini adalah dikatakan tanpa syarat, ya, tanpa syarat. Keselamatan itu tanpa syarat. Kalau harus ada syarat, satupun manusia di dunia ini salah jatuh dalam dosa, tidak ada satupun memenuhi syarat. Ya, jadi maka keselamatan itu adalah sekali lagi adalah tanpa pamrih, pemberian. Seperti tadi dikatakan kado, tidak ada tuntutan. Ya, tidak tuntutan. Kalau kita berbuat baik, nggak usah dituntut untuk dia berbuat baik lagi. Itu sifat kita. Ya, sifat kita, sifat yang suka memberi. Mau dibalas atau tidak, ya. Kalau kita memberi karena tuntutan balasan, kalau kita memberi supaya kita diberi dengan hal yang sama bahkan lebih dari pemberian kita, itu bukan tanpa pamrih, tapi itu tuntutan, bahkan mungkin bisa dikatakan jualan, ya kan gitu ya. Nah, jadi pamrih itulah Tuhan, ya, tanpa pamrih, ya. Jadi itu Tuhan berikan, seperti bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, sekalipun bangsa Israel ini dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, sudah banyak ditolong oleh Tuhan, banyak mujizat dilakukan oleh Tuhan. Mereka pada malam hari diberikan tiang api, pada siang hari diberikan tiang awan supaya mereka terlindung dari panas, malam hari tiang api supaya mereka jangan terdatuk kakinya, untuk menjadi suluk jalan, mereka menyeberangi lautan. Yaitu semua Tuhan berikan. Mengapa? Karena bangsa itu dikasihi Tuhan, bukan karena tuntutan dari bangsa Israel. Diberikan dengan tanpa pamrih. Sekalipun mereka sudah bersungut-sungut, marah kepada Musa, marah kepada Tuhan. Mereka katakan lebih baik kami kembali ke Mesir daripada kami mati konyol di gunung pasir ini. Tapi Tuhan tetap sabar dengan mereka. Luar biasa, ya. Nah, keselamatan juga demikian, ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ada lagi kata keset. Kata keset. Nah, kata keset itu masih tetap sehubungan dengan anugerah. Ya, anugerah. Jadi keset adalah kasih setia yang teguh antara dua kelompok yang mempunyai hubungan keluarga. Jadi keset. Jadi setia yang teguh. Ada antara dua kelompok. Kelompok ini ya tetap setia, punya hubungan. Dan kesetiaan itu terus menerus, tidak akan pernah putus, tidak pernah berakhir. Namanya kesetiaan. Nah, ini juga karena anugerah. Ini anugerah, ya kan, anugerah. Itu sama dengan keset, itu sama dengan anugerah. Ya, anugerah. Jadi kesetiaan itu karena anugerah. Kalau Tuhan setia kepada kita itu karena anugerah. Sama seperti kepada bangsa Israel. Digambarkan antara Hosea dengan istrinya yang tidak setia. Istri yang setia, Gomer. Ya, Gomer. Kalau kita baca kitab Hosea dengan baik-baik, itu sebenarnya gambaran antara Israel dengan Tuhan. Ya, Hoseanya itu adalah Tuhan. Nah, Gomer itu adalah orang berdosa. Ya, Gomer tinggalkan suaminya Hosea berapa kali? Ya, dia harus meninggalkan jadi orang sundal. Ya, orang sundal. Ya, tetapi Hosea tetap mau menerimanya dalam segala kondisi apapun. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh istri Gomer, ya, dia tetap menerima. Ya, ini suatu gambaran antara hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Ya, seperti apapun bangsa Israel, Tuhan tetap terima. Kadang-kadang mereka
iman mereka temporal. Yang hari ini mereka sungguh-sungguh bertobat, tapi besok berubah lagi. Ya, berubah lagi, berbuat dosa lagi. Ya, dan mereka akhirnya kalah dalam peperangan oleh bangsa lain. Di situ mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Akhirnya diterima lagi, bertobat lagi seperti itu. Nah, seperti itu. Makanya manusia itu, maka dikatakan oleh Paulus, tidak satu pun manusia yang benar, tidak satu pun manusia yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Ya. Oke, semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kenapa? Karena kesetiaan Tuhan lah bisa menyelamatkan kita. Karena Yesus itu, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Ya, pada janjinya. Oke. Ada dua macam anugerah. Yang pertama kita perhatikan yang disebut dengan anugerah umum, ya common grace, atau berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Ini anugerah umum. Siapapun bisa mendapatkannya. Makanya ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka juga adalah makhluknya Tuhan, ciptaannya Tuhan. Ya, yang lainnya, ya. Mereka makanya bisa mendapatkan uang, harta, jabatan, bahkan mungkin melebihi dari kita anak-anak Tuhan. Itu anugerah umum, diberikan kepada siapapun, ya, kepada agama manapun, itu anugerah dari Tuhan. Mereka bisa menikmati segala apa yang di dunia ini yang sifatnya sementara. Makanya kita orang-orang Kristen tidak perlu ya, iri hati. Makanya Paulus saya pada Thomas berkatakan, jangan iri kepada orang fasik. Ya, kalau mereka lebih kaya, kita lebih sukses dari kita, tidak usah iri. Itu mereka mendapatkan namanya anugerah umum. Dan anugerah ini pun diberikan kepada kita, ya. Nah, ada anugerah khusus, special grace, ya, yaitu berkaitan dengan apa? Keselamatan dari dosa. Inilah perbedaan yang lain, ya, yang lainnya dengan kekristenan atau orang yang sudah percaya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, yaitu apa? Berkaitan dengan keselamatan dari dosa. Itulah anugerah umum, anugerah khusus, ya. Jadi dalam perjanjian baru konsep anugerah disimpulkan dengan apa? Ya, perhatikan, anugerah atau disebut dengan karis. Ada sering kita dengar karisma, ya, karis itu adalah apa? Konsep anugerah yang diberikan pengertian oleh juru selamat Yesus Kristus. Dan pemberian cuma-cuma anugerah Allah dalam Kristus. Jadi saat anugerah diterima, maka akan memerintah ya segala hidup rohani, ya segala hidup rohani si penerima. Dan orang-orang beriman bersyukur kepada Allah atas anugerah yang terindah. Inilah perbedaan kita dengan yang lainnya. Mendapatkan anugerah khusus di dalam Yesus Kristus, dan dia pemberian secara cuma-cuma. Ya, maka kita masuk dalam pemerintahan Tuhan, pemerintahan kerajaan sorga, ya, kerajaan sorga. Nah, kita ada di dalamnya. Rajanya siapa? Adalah Yesus, raja di atas segala raja, King of King. Dan kita ini pun menjadi raja. Jadi kita tidak pernah menjadi anak raja, tapi kita raja, akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus kelak. Itu semua karena anugerah Tuhan. Patut kita bersyukur. Ya, sangat bersyukur setiap kita yang sudah menerima anugerah khusus ini. Ya, apalah artinya memiliki anugerah umum, kekayaan, kemewahan, harta, jabatan, kehormatan di dunia ini akhirnya binasa. Toh dia akan mati. Ya. Tidak akan pernah dibawa itu kekayaan itu. Ya, itulah istimewanya orang yang sudah dipilih diselamatkan dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur melebihi dari apapun, bahkan tidak dapat nilai dengan apapun. Sekalipun dunia, seluruh dunia tidak bisa dibandingkan dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang Kristen, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang tidak percaya dengan anugerah umum tadi. Tapi ada yang khusus Tuhan berikan kepada kita. Hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Kristus. Nah, itu ya. Dan itu harta yang terindah, ya, kekal. Makanya Paulus katakan jangan hanya pikirkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang tidak abadi, ya, yang sementara, tapi pikirkanlah perkara-perkara rohani yang kekal, perkara surgawi. Nah, Paulus katakan dulu kitab Korintus, ya. Baik. Nah, kita lanjutkan.
Coba minta tolong diperhatikan sebelum saya menjelaskan. Ini ada seorang kakek. Seorang kakek ini sedang ada di mana? Sumur, Pak. Mana? Di Sumur. sumur. Nah, sumur. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa makna dari gambar ini? Berusaha naik, Pak. Makan diri, Pak. Ya, satu orang dulu. Siapa dulu? Siapa dulu? Ibu Mariam dulu ya. Ibu Mariam Ibu Pendeta mungkin. Silakan. Mengusahakan sesuatu tetapi hanya sia-sia dengan kekuatannya sendiri. Ya. Oke. Baik. Ada yang lain? Tadi suaranya Mbak Desi tadi kayaknya. Ya. Silakan. Berusaha menyelamatkan diri sendiri, Pak. Berusaha menyelamatkan diri sendiri. Oke. Masih ada yang lain? Saya sampai temukan yang berbeda, ya. Yuk. Yang berbeda dari Ibu Mariam dan juga Desi tadi. Ada? Ada atau semuanya sama? Semuanya sama ya. Ada yang berbeda nggak dari dua pendapat tadi? Ada nggak? Tadi udah benar bahwa kakek ini ada sedang di sumur, ya. Ada sedang ada di sumur. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Ada nggak makna yang lain? Oke, kalau tidak ada, coba diperhatikan ya, coba diperhatikan. Jadi seorang kakek ini benar-benar ada di dalam sumur yang kering, terjatuh di dalam sumur yang kering. Tentu dia tidak akan pernah bisa keluar dari sumur ini dengan usahanya sendiri, tanpa pertolongan yang datangnya dari atas, ya. Oke, dia akan binasa dan mati kalau tidak ada pertolongan yang datangnya dari atas. Nah sekarang akhirnya ada yang menolong dengan menjatuhkan tali, dan tali ini tujuannya adalah untuk menolong dia keluar dari sumur itu. Coba kita perhatikan. Ya, sekali lagi, tanpa pertolongan dari atas, maka seorang kakek ini akan binasa, akan mati di dalam sumur. Dia hanya bisa selamat, tertolong nyawanya apabila ada yang menolong dan mendengarkan dia dari atas. Ya, maka pertolongan itu datang dari atas. Nah, diberikan tali. Dia akan harus memikirkan dulu, memahami dulu. Ini tali untuk apa? Ya, tali untuk apa? Ketika dia sudah menggunakan logikanya, bahwa ini tali untuk apa? Untuk menolong saya. Kira-kira sudah tertolong belum? Hanya menggunakan logikanya. Belum. Sudah tertolong belum? Hah? Belum, Pak. Baru dia mengerti dengan logikanya. Belum kan? Nah, oke. Belum. Baru yang kedua. Dia berpikir. Kalau setelah dia berpikir bahwa itulah tali untuk menolong dia keluar dari sumur itu, maka dia harus bukan saja ingin merasakan tali itu, pegang tali itu. Kalau hanya dipegang, kalau hanya dipegang, kira-kira dia udah keluar belum? Dia rasakan tali itu. Belum juga kan? Belum. Berarti harus ada apa? Kemauan. Ya, tindakan. Dia pegang tali itu. Ya, dia pegang tali itu. Lalu dia bilang, saya siap dikeluarkan dari sumur ini. Nah, akhirnya dia ditariklah dari atas. Ya, tarik dari atas. Ya, dari bawah. Ya, tarik dari atas sampai dari bawah ke atas sampai dia keluar. Bebas, lepas. Artinya apa? Diawali tadi, usahanya dia tanpa pertolongan datang dari atas tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya. Pertolongan itu hanya datangnya dari atas. Ya, maka dikatakan ya Roma 2 ayat 8 dan 9. Ya, coba kita baca lagi Roma, keselamatan itu bukan hasil usaha tetapi pemberian Allah dan bukan pekerjaan manusia, juga ada orang yang membanggakan diri. Ini Efesus, bukan Roma ya, Efesus 2 ayat 8 yang kita baca tadi, Efesus 2 ayat 8 9. Nah, artinya apa di sini? Manusia boleh mengerti tentang keselamatan, mengerti tentang siapa Yesus. Siapa Yesus.
Banyak juga orang yang tahu mengatakan, oh Yesus dia orang Kristen itu katanya Tuhan. Dia mereka tahu. Bahkan mereka tahu bahwa Alkitab jalan kebenaran dan hidup. Ya kan? Nah, kalau mereka hanya tahu tapi tidak ada yang menarik dia, siapa yang menarik dia adalah Tuhan sendiri menariknya dari atas. Ya dengan apa? Mendengarkan keselamatan, mendengarkan tentang Injil, dia akhirnya meresponi, bertobat. Jadi bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti, bukan hanya ingin merasakan, tapi dia percaya. Maka dikaruniakan iman percaya kepadanya, dikaruniakan keselamatan kepadanya oleh Tuhan. Jadi pertolongan itu datangnya dari atas ya, untuk menyelamatkan manusia. Siapa itu dari atas? Adalah Tuhan sendiri yang bertindak datang menyelamatkan manusia yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Ya, ini makna dari gambar ini. Ya, oke. Jadi ada satu ilustrasi begini. Ilustrasinya ada seorang kepala suku India. Ya, suku India itu sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya, suku India ini udah berapa banyak manusia yang sudah dibunuh, kepalanya dipenggal, bahkan ada yang dimakan, ya kan gitu ya. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, beriman, dianugerahkan kepadanya keselamatan. Sehari-hari kehidupannya bersukacita, senang, ya luar biasa. Karena sukacitanya, senangnya itu dilihat, disaksikan oleh orang-orang lain di sekitarnya, suku-suku yang sesuku dengan dia. Penasaran, kenapa hari-hari ini kepala suku kita sepertinya bersukacita? Kepala suku kita dapat apa girangan? Penasaran, semakin banyak orang yang bertanya. Ketika mereka semakin banyak bertanya, mereka dikumpulkan di suatu lapangan yang besar. Lalu dia kumpulkanlah ya, yaitu dahan-dahan dan kayu-kayu yang sudah kering, dibuat dalam bentuk lingkaran. Semakin bingunglah mereka, kok seperti ini jawabannya. Bahkan mereka membantu untuk membuat lingkaran dan semuanya adalah ya kayu-kayu yang kering gitu. Setelah dibuat kayu-kayu kering sebentuk lingkaran, disaksikan, ditonton oleh semua sesama sukunya dan yang lain. Ya, lalu dicarilah satu ulat yang besar, ulat yang besar. Setelah ditemukan ulat itu, ya dibiarkan sementara, lalu dia bakarlah itu tadi kayu-kayu yang kering itu. Kayu-kayu yang kering itu dibakar, terbakarlah keliling. Akhirnya ada api dalam bentuk lingkaran. Lalu ulat yang tadi, ya. Ulat yang tadi dilemparkan di tengah-tengah api itu. Ulat ini tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ke kiri api, ke kanan api, ke sebelah kanan apapun api, semua dikelilingi api. Dia mau loncat tidak bisa. Lalu seorang kepala suku ini diambil satu kayu yang agak panjang. Lalu kayu itu ditaruh di tengah dengan ulat itu. Ulat itu akhirnya naik karena kepanasan, naik melalui kayu itu, dan akhirnya dia sampai ke atas, tertolonglah keluar dari api itu, dia selamat. Mereka semakin bingung, apa artinya? Dijelaskan, saya seharusnya dibakar seperti ini, dibakar di api neraka. Ini belum seberapa panasnya. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhanku yang sudah saya kenal. Dia menyelamatkan saya dari dosa. Ya, dari dosa yang biasanya saya menjadi seorang pembunuh, emosional. Tapi sekarang saya ada kasih Tuhan, saya sudah bebaskan dari hukuman dosa. Nah, dari neraka itu seperti api tadi, saya diselamatkan. Datangnya dari Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan bukan hanya saya, tetapi kalian semuanya yang ada di sini. Kalau kalian mau percaya kepada Yesus, kalian pun akan diselamatkan oleh Tuhan. Itu. Dia perkenalkanlah siapa Yesus itu. Nah, kepala suku ini menginjili mereka, akhirnya mereka banyak sekali yang percaya, bahkan hampir sesukunya dia itu banyak orang menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, ini satu ilustrasi dalam arti apa? Keselamatan itu hanya datangnya dari atas. Hanya datang dari Tuhan Yesus. Inisiatif dari Tuhan. Ya, mengapa? Karena manusia tidak mampu menyelamatkan sendiri disebabkan karena dosa manusia. Manusia tidak bisa membela diri sendiri. Kan aku bukan orang berdosa seperti pembunuh, teroris, ya kan?
ya, belum pernah memenggal kepala orang, tidak pernah korupsi. Jangan kita ukur dosa seperti itu. Tidak ada dosa yang besar, dosa yang kecil. Mencuri kerbau dengan mencuri, ya, mencuri kerbau dengan mencuri jarum. Apakah itu tidak dosa mencuri jarum atau dosa kecil? Tidak ada, semua dosa. Atau mungkin kita membela diri kita seperti ini. Berapa dosa kita berbuat dosa satu hari? Satu hari. 3 kali. Kita remote dulu yang lain. Ya, 3 kali kita berdosa. Oke, kita kalikan aja. 3 kali 365 hari. 65 hari, berarti 1 tahun. Ini satu ilustrasi aja nih. Kadang-kala kan manusia membela dirinya. Ya, baru sudah berbuat baik. Paling 1 hari ini minimal. Minimal aja 3 kali berdosa. Minimal. Sudah berapa? Sini sudah saya hitung ini. 1095 kali setahun berarti kita berbuat dosa. Itu baru 3 kali, belum di atasnya itu. Ya kan? Nah, 1935 hari, berarti ini setahun. Lalu kita kalikan aja. 1095 kali kita berdosa 1 tahun kali umur kita. Berapa umur kita sekarang? Umur saya sekarang ini 50 tahun. Kalau saya jumlah ke 50 kali, ya coba dulu ya. Nah, kita kali-kalikan dulu, ya, supaya kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menerima kita sekalipun kita adalah orang yang sudah berbuat dosa sedikit, misalnya membela diri kan gitu ya. Nah, coba saya kalikan ya. 1005. Sebentar ya. Ya. Lagi 1005 kali. Ya, umur saya 50 tahun. Ya, 50 tahun. 50 tahun. Oke. Coba saya kalikan. Ya, coba dikalikan masing-masing dengan umur masing-masing. Coba di umur masing-masing. Ya, umur masing-masing, usia masing-masing dikalikan. Kan ada ya handphone kalkulatornya ya. Wow, luar biasa. Ini nggak terhitung. Lah, nggak terhitung. Luar biasa ini. 5 berapa ini? Waduh. Nah, artinya apa? Di sini, ya. Jadi keselamatan itu hanya karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Tidak bisa diukur dengan perbuatan baik kita, berapa banyak kita berbuat dosa atau sedikit berbuat dosa. Nah, coba ada yang tahu tadi, Desi sudah hitung belum? Bagaimana Desi? Dan yang lain. Sudah hitung berapa? Ah. Coba dihitung, berapa? 300, langsung aja sebenarnya, langsung aja 1095 kali umur. 32.850, Pak. Wow, luar biasa ya kan? Wah, nah itu. Luar biasa. Artinya di sini jangan sampai kita berpikir atau punya pemahaman ya, kita ini diselamatkan seolah-olah karena perbuatan baik kita, karena kerajinan kita. Tidak, ya. Jadi karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemberian itu, atas anugerah itu, maka hidup kita harus berubah. Ya, berubah dari yang jahat menjadi baik, dari yang kasar menjadi lembut. Ya. Makanya kita harus berdoa, Tuhan, tadinya hatiku hati yang keras, sekarang Tuhan karuniakanlah kepadaku hati yang lembut. Tapi jangan sampai salah dalam berdoanya, salah kurang kata. Ya, Tuhan, tadi hatiku adalah hati kerak, berilah aku hati lembu. Nah, bahaya itu, ya, dari kerak jadi lembu gitu ya. Yani karena kurang ya satu huruf di belakang. Ya, jadi ini arti maksud saya di sini supaya jangan ngantuk juga. Jadi mari kita menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, itu ya. Oke. Oke, jadi keselamatan itu adalah kasih karunia. Ya. Jadi sekali lagi keselamatan itu adalah kasih karunia. Jadi kita bisa menerimanya karena kasih karunia. Engkau tidak pernah bisa mendapatkannya kalau bukan karena kasih karunia. Engkau tidak bisa membelinya dengan apapun. Dengan apapun, mau dengan perpuluhan kita, ya rajin memberi perpuluhan, ya,
dan mungkin dengan harta kita tidak bisa dibeli, ya, sangat mahal itu dengan darah Yesus, dengan pengorbanan Yesus, tidak bisa dengan apapun dibayar, dibeli, ya, keselamatan itu tidak bisa. Jadi nggak pernah kita bisa menyogok Tuhan. Kalau di pengadilan bisa disogok, ya makanya orang yang salah bisa jadi benar, orang yang benar bisa salah, karena bisa dibeli. Itulah dosa dunia. Oleh bisa dibeli, ya, orang bercerai supaya benar-benar bisa bercerai dibayar juga pengacara, ya kan gitu. Keselamatan tidak demikian. Keselamatan itu tidak dibeli dengan apapun. Namanya anugerah, ya. Jadi ini yang kita perhatikan. Apakah jalan keluar dari keselamatan kesulitan ini yaitu dosa tadi? Ya, dosa tadi. Apa jalan keluarnya? Kalau memang tidak bisa dibeli, ya tidak bisa diusahakan, ya tidak bisa diusahakan hanya karena anugerah. Nah ini, maka perlu kita belajar 12 konsep keselamatan. Di materi saudara ini ada 12 keselamatan. Tapi sebelum kita lanjutkan 12 konsep keselamatan, ya saya berikan dulu ruang waktu kita untuk bersama-sama, ya, sambil break dan persiapkan mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Jika ada pertanyaan, saya pun juga harus ada waktu untuk minum. Ya, silakan.